Selamat datang di SMA Negeri 16 Samarinda, sekolah yang menjadikan saya orang paling bahagia dan berguna karena bertemu anak-anak istimewa setiap hari. Perkenalkan, saya Izza Awaliha, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Perkenankan, saya memvisualisasikan apa yang telah dan sedang saya lakukan dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi menggunakan marketplace activity dan tentu saja dengan tetap menggunakan TPACK, Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Selamat menyaksikan. Video ini saya buat sebagai praktik pembelajaran supaya rekan-rekan guru yang lain dapat memodifikasi atau bahkan terinspirasi untuk membuat hal yang lebih bagus dari yang telah saya lakukan hari ini. Kembali ke sekolah harusnya menjadi saat yang paling menyenangkan, bukan? Lalu bagaimana jika guru dan siswa sama-sama frustasi karena tak saling mengerti? Apa yang sebaiknya saya lakukan agar siswa tetap nyaman dan senang belajar? Saya harus keluar dari zona nyaman saya dan menantang diri untuk melakukan optimalisasi durasi mengajar dengan melakukan diferensiasi secara bertahap. Kemudian saya melakukan bedah CP dan mencari materi esensial yang tepat untuk dibuat pembelajaran berdiferensiasi. Apakah diferensiasi konten, ataukah proses, atau produk. Selanjutnya menentukan strategi atau metode yang digunakan. Kali ini saya akan menggunakan marketplace activity. Dan yang keempat, menyusun rubrik asesmen berdiferensiasi. Tidak mungkin kan ketika siswa saya melakukan unjuk kerja, tapi penilaian yang saya lakukan yakni tes tertulis. Tahun ajaran baru diawali dengan melakukan asesmen profil belajar siswa dan asesmen diagnostik non-kognitif untuk mempermudah guru dalam menyusun proses pembelajaran di kelas agar sesuai dengan kebutuhan siswa dan tepat sasaran. Nah, setelah mengetahui profil belajar siswa, pada pertemuan pertama guru akan memaparkan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan selama 1 semester dan asesmen apa yang akan dilakukan oleh guru, termasuk challenge-challenge yang bisa diambil kesempatannya oleh siswa dan juga tips and trik untuk selalu mengupgrade keterampilan siswa, baik melalui keterampilan ICT, melalui asesmen bakat dan minat, maupun melalui penugasan-penugasan sehingga siswa dapat mengaktualisasikan dirinya secara lebih baik. Apa aja ya produknya udah kalian lakukan? Semisal kalian lakukan wawancara tuh, berarti kalian punya produk apa kira-kira kalau wawancara? Bukan, video. Nah, kalau kalian memilih buat Canva, berarti adalah materi presentasinya. Agar tujuan pembelajaran tercapai dengan optimal, kami membuat kesepakatan belajar. Oke, supaya orang lain merasa dihargai. Kemudian ada ide nomor 2. Oke, nomor 3 ada lagi? Ya, Bu. Oke, silakan. Mengangkat tangan jika ingin bertanya. Mengangkat tangan jika ingin bertanya. Oke, terima kasih. Terima. Aktifkan pelajaran. Oke, kalau sudah sepakat maka tepuk. Pada tujuan pembelajaran membaca Quran Surat Al-Baqarah ayat 148 sebagai bagian dari elemen Quran dan hadis, saya melakukan pemetaan awal tentang kemampuan belajar siswa dalam membaca Al-Quran. Setelah mengetahui level membaca siswa, saya pun membagi mereka ke dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah mahir, kemudian sedang, dan mulai berkembang. Kelompok mahir akan menjadi peer teaching pada kelompok yang sedang. Dan kelompok yang mulai berkembang akan saya lakukan scaffolding, yaitu langsung saya pandu sendiri. Oke, udah mulai ya.
Dalam tujuan pembelajaran menganalisis kandungan isi, sebelumnya saya melakukan asesmen awal melalui live quizzes kepada siswa-siswa saya agar mudah diketahui. Level soal terdiri dari mudah, sedang, dan sulit, sehingga saya akan menemukan 3 kelompok tersebut melalui analisis hasil jawaban dari quizzes. Setelah saya melakukan pemetaan, kemudian saya siapkan diferensiasi konten melalui Google Site. Dalam Google Site yang saya rancang, saya sudah menyesuaikan dengan profil belajar siswa. Dalam video pembelajaran, telah saya lampirkan timestamp untuk memudahkan siswa sesuai dengan kecepatan belajarnya. Ada beberapa latihan soal, kuis, gamifikasi, buku teks, dan sumber belajar yang lain. Sehingga siswa memiliki banyak ragam pilihan sumber pembelajaran. Dan siswa juga dapat melakukan shifting profil gaya belajar, sehingga seluruh panca inderanya akan maksimal. Pada diferensiasi proses, saya membebaskan anak-anak dalam mencari sumber atau bahan ajar. Mereka bisa melakukan observasi, wawancara kepada teman, mencari literatur di internet, dan lain sebagainya. Nah, disinilah saya gunakan marketplace activity sebagai cara mereka mengaktualisasikan pengetahuan. Metode tersebut ternyata sesuai ya dengan dukungan profil belajar siswa, bahwa siswa visual sangat pandai memvisualisasikan ide, siswa kinestetik sangat pandai mencari informasi, dan siswa audio sangat cermat dalam mendengarkan informasi. Itu sebabnya marketplace activity saya gunakan pada proses pembelajaran di kelas. Dan dari minat bakat siswa dalam mengelola konten-konten dan produk ini, saya manfaatkan juga sebagai diferensiasi produk. Jadi, marketplace activity ini mendukung profil belajar siswa sekaligus diferensiasi proses dan produk dalam waktu yang bersamaan. Jadi, kita bisa hemat. Sambil menunggu siswa berbagi peran siapa yang jadi penjual dan pembeli, saya adakan gallery walk dulu. Nah, setelah mereka menentukan siapa yang jadi penjual dan pembeli, saatnya mereka keliling ke stand teman mereka. Nih, siswa yang tadi memilih minatnya IT, mereka sedang memamerkan produknya, yakni presentasi Canva. Begitu juga dengan siswa yang tadi melakukan observasi maupun wawancara. Mereka sedang menunjukkan produk mereka, yakni video wawancara dan catatan observasi. Jangan lupa, ketika siswa melakukan diskusi dan unjuk kerja, guru sudah menyiapkan checklist yang harus diobservasi serta kompetensi yang harus dicapai siswa. Tulis dalam rubrik ya, dan keliling untuk melakukan penilaian kepada siswa. Setelah puas dengan proses pembelajaran, sekarang waktunya guru memberikan feedback. Feedback bermakna kepada siswa tidak hanya sekedar kata-kata tingkatkan ataupun good job. Berikan afirmasi dan apresiasi, serta dengan jelas kita memberikan masukan terkait apa yang harus dia lakukan. Jangan lupa tunjukkan kekuatan yang sudah dia raih. Nanti dikaji lagi tentang bagaimana teknik untuk bertanya. Kemudian warna-warna. Ini beberapa testimoni dan feedback yang diberikan siswa atas pembelajaran yang dilakukan. Perjumpaan pembelajaran diferensiasi dengan marketplace activity ini sangat lengkap dan cermat. Itu sebabnya saya sangat menyukai metode ini. Tak terasa pertemuan akan berakhir. Saya pun mengingatkan challenge siswa pada pertemuan berikutnya. Sebelum mencoba, saya menganggap ini ribet. Namun, saya menemukan ritmenya dan mencobanya secara bertahap. Pertama, saya luangkan waktu untuk membuat konten atau bahan ajar. Berikutnya, saya mengembangkan asesmen formatif secara berjenjang, tidak perlu banyak soal. Tidak perlu heboh mempersiapkan pernak-pernik atau seluruhnya pakai game, pakai video, ice breaking, bahan ajar. Namun saya pilih yang paling tepat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran dan tentu saja mendalam. Memang masih banyak ditemui kendala dan hambatan,
Namun ini sekaligus menjadi tantangan buat saya untuk selalu mengembangkan diri dan mencari solusi yang terbaik dalam proses pembelajaran di kelas. Semangat buat para bapak ibu guru!